Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Medles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita sering dengar ya orang sakit ginjal, ginjalnya bermasalah, ginjalnya rusak dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kadang-kala bikin kita kayak agak bergidik adalah ketika orang mengalami gagal ginjal, apalagi gagal ginjalnya kronis. Nah, ini adalah satu kondisi di mana mereka ya mau nggak mau harus menjalani yang namanya terapi cuci darah. Waduh, darah aja udah serem ya, ini pakai dicuci lagi seperti itu ya. Karena ini bagaimanapun harus dilakukan, istilahnya wajib gitu ya, supaya tetap bisa bertahan hidup, bisa menjalani hidup dan lain sebagainya. Nah, gimana sih prosedur dari terapi cuci darah ini? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomongin tentang kesehatan ginjal, kita akan membahas terlebih dahulu ya pemirsa ya, mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal yang kayaknya kita sering dengar di masyarakat kita ini demi kebaikan dan kesehatan kita bersama ya. Karena mungkin aja kayak di luar sana, harus makan ini supaya ginjalnya tetap baik dan sehat. Nggak boleh makan ini, nggak boleh beraktivitas ini dan lain sebagainya yang bisa merusak kesehatan ginjal. Nah, kita akan konfirmasikan nanti ya, tapi kita bahas terlebih dahulu mitos faktanya seperti apa. Oke, kita lihat yang pertama. Kelebihan protein dan garam berisiko katanya bisa merusak ginjal. Nah, sebelum kita ngomongin garam dan proteinnya sebenarnya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Semuanya itu harus pas, istilahnya balance gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau dulu mungkin kayak 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu gizi seimbang ya. Jadi benar-benar balance seperti itu. Nah, terkait dengan protein gitu ya dan juga garam, ini kan beberapa makanan yang kayaknya nggak ngerti kalau di negara lain ya. Tapi kalau di negara kita kayak Indonesia, kita tuh suka banget gitu ya mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi. Ya salah satu hal mungkin karena ya protein kan sehat ya, bisa membuat tubuh kita mendapatkan kecukupan protein dan lain sebagainya. Plus garam, kayaknya sekarang salty foods itu kayak yummy banget ya. Kayaknya orang Indonesia itu suka dengan yang asin-asin, dengan yang gurih-gurih. Kayaknya nggak makan, nggak afdol, nggak oke gitu ya. Kalau akhirnya makannya tanpa yang bergaram, yang asin dan lain sebagainya. Nah, ada anggapan di masyarakat kita ketika kita mengonsumsi terlalu banyak protein atau garam gitu ya, yang notabene kayak ya bagus dong, berarti kalau protein berarti untuk pertumbuhan, kalau garam nggak ini itu segala macam, itu justru katanya bisa merusak ginjal. Nanti kita akan konfirmasi apakah kelebihan konsumsi protein dan garam ini berpotensi merusak ginjal. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang poin kedua misalnya. Ginjal yang bermasalah bisa dirasakan dari fisik. Jadi kadangkala kita kalau mengalami sakit tertentu gitu ya. Kalau sakit kepala berarti kepalanya nyeri, migrain berarti kepalanya cenut-cenut dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berhubungannya sama ginjal, let's say ginjal itu kan adanya di dalam tubuh gitu ya. Kadangkala yang paling sering kita lihat adalah kalau ginjal bermasalah apa sih? Warna urinnya gitu ya, gelap lah dan lain sebagainya, berbusa dan lain sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin secara fisik, sebenarnya ketika mulai ada masalah, something wrong dengan ginjalnya, itu sebenarnya bisa nggak sih dirasain sama orang tersebut? Mulai kayak, kayaknya ini alarm deh, ini kayaknya udah lampu kuning bahwa kayaknya ginjal kita udah bermasalah. Nah, itu sebenarnya bisa dirasain nggak sih? Atau kadangkala kalau kita ngomongin penyakit ya, maksudnya penyakit yang berat-berat itu orang udah masuk kayak, pas cek ke dokter, waduh Bu, ini udah masuk stadium 3, stadium lanjut dan lain sebagainya. Nah, kalau khusus pada ginjal, sebenarnya bisa nggak sih dirasain dari awal bahwa iya ya, kayaknya dengan rasa seperti ini berarti ini ada masalah sama ginjal kita. Nanti akan kita bahas ya, ada alarmnya nggak sih gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Sakit punggung bisa jadi indikasi gagal ginjal. Nah, ini seringkali ya, gimana ngomongnya ya, nyaru ya. Kadang-kala kita ngelihat kayak sesuatu yang terjadi, gejala atau tanda yang dirasakan oleh tubuh kita, bisa jadi ini mengarah pada satu penyakit tertentu. Tapi apakah ini self diagnosis yang akhirnya membuat kita kayak kayaknya ini gagal ginjal deh gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja yang terjadi di punggung kita itu bukan gara-gara gagal ginjal atau ginjal kita bermasalah, tapi mungkin ada kasus yang lain. Tapi akhirnya banyak orang kayak, aduh nih kayaknya punggungnya ada sakit-sakit nih, kayaknya ini ada hubungannya sama ginjal. Karena mungkin karena sering baca-baca juga gitu ya, pada gagal ginjal itu kayaknya ada masalah sakit atau nyeri di punggungnya gitu. Jadi ketika kita merasakan demikian, meskipun baru sekali gitu yang ngerasain itu,
aduh apa ini gagal ginjal ya? Nanti akan kita bahas ya. Apakah semua nyeri atau sakit di punggung itu bisa berujung pada gagal ginjal? Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Sakit ginjal biasanya dialami oleh lansia. Oke deh gini, semua orang yang berumur, semua manusia gitu ya pasti akan bertambah usia, bertambah umur, proses aging, degeneratif, sistem metabolik kita pasti akan menurun dan semuanya fungsi tubuh pasti akan menurun. Tapi kalau kita berbicara tentang ginjal gitu ya, yang hanya ginjal sih, maksudnya semua organ dalam tubuh kita, tapi terutama pada ginjal gitu ya. Apakah ketika memasuki lansia semuanya pasti akan menurun dan akan ada masalah perkara terjadi di ginjal kita? Atau sebenarnya enggak juga gitu. Itu tergantung investasi tabungan quote and quote di masa muda kita, bagaimana kita pola makannya, pola hidup sehatnya, pola istirahatnya dan lain sebagainya yang akhirnya bisa berpengaruh pada kesehatan ginjal kita. Ternyata banyak kok gitu ya orang-orang lansia yang kesehatan ginjalnya oke juga dibandingkan dengan mereka-mereka anak-anak muda yang punya pola hidup yang sedentary gitu, yang rebahan dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kesehatan ginjal mereka masih di usia produktif tapi akhirnya ginjalnya sudah mulai bermasalah dibanding mereka yang sudah getting older tapi ginjalnya masih oke-oke aja ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Tak bisa beraktivitas berat jika hidup dengan satu ginjal. Anda pasti sering lihat ya ada berita lah gitu tentang public figure, artis, selebritas dan lain sebagainya yang mereka ada masalah dengan ginjalnya dan akhirnya hanya hidup dengan satu ginjal. Nah sering kita kepikiran, oh kan kita punya dua ginjal, kalau satu ginjal gimana? Oh nggak boleh beraktivitas berat, oh nggak boleh makan yang macam-macam dan lain sebagainya. Nah ini jadi satu kondisi yang akhirnya ditakutkan oleh banyak orang bahwasanya oh kalau hidup satu ginjal itu nggak boleh kerja keras lah. Gimana kalau dia profesinya adalah seniman bangunan? Itu kan kerja keras gitu ya. Nah nanti akan kita bahas apakah hidup dengan satu ginjal berarti tidak boleh beraktivitas berat dan harus yang fine-fine aja gitu ya, nggak berat-berat, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal kita sebelum nanti kita membahas lebih mendalam tentang terapi cuci darah. Nah, untuk mengonfirmasi apakah ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Maria Riastuti SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Maria, apa kabar? Selamat pagi. Puji sehat. Sehat ya dok ya, hari ini dokter cantik sekali. Kasih. Kayak mirip siapa gitu dari tadi kepikiran. Dok, tapi sebelum kita membahas tentang kesehatan ginjal terutama cuci darah, ini kan menjadi satu kondisi yang serem banget ya dok. gitu ya. Apalagi sekarang itu kebetulan tuh beberapa di media sosial tuh sering saya lihat ada pasien terapi cuci darah, lagi cuci darah ditemenin sama pasangannya dan lain sebagainya. Aduh itu serem banget ya. Tapi sebelum bahas itu kita ngomongin ginjalnya dulu ya dok ya. Kita pembukaannya dulu lah ya, ngomongin ginjalnya dulu. Mitos faktanya yang pertama adalah kelebihan protein dan garam katanya berisiko merusak ginjal. Nah kan kita sering ya, maksudnya makan makanan yang tinggi protein, apalagi orang-orang kita biasanya yang di usia produktif terutama suka makan makanan yang asin, bergaram, yang gurih-gurih, itu kan kayak makanan yang enak banget gitu ya. Nah itu katanya bisa merusak ginjal, betul nggak sih dok? Iya, jadi betul sih. Jadi semua yang berlebihan pasti akan merusak ya. Betul. Nah sekarang kan trennya karena takut gemuk katanya. Jadi nggak makan karbo, cuma makan protein iya, sebanyak mungkin. Kalau ginjal kita kuat, dalam arti kita kan nggak pernah tahu ya ginjal kita tuh sekuat apa gitu ya. Dengan asupan protein begitu banyak, nanti dia bisa capek istilahnya. Kerjanya capek kan di metabolisme, lalu harus diekskresi, dikeluarkan. Kelelahan akhirnya fungsi ginjalnya turun. Garam juga sama, nanti akhirnya jadi hipertensi kan kita ya. Sekarang banyak makanan-makanan instan ya, itu udah nggak sehat banget ya. Kita kalau lihat ke mall-mall semua makanan semuanya pasti gurih dan itu yang enak memang gurih sih ya. Jadi memang awalnya hipertensi, nanti lama-lama ginjalnya jadi rusak juga. Jadi selalu semua yang terlalu berlebihan selalu akan merusak ya. Oke. Berarti tidak hanya berbatas pada protein dan garam sebenarnya ya. Ketika sesuatu yang kita makan konsumsi berlebihan dan itu ada erat kaitannya dengan kerjanya ginjal, akan membuat kerja ginjal jauh lebih berat gitu ya. Betul, karena kan fungsi ginjal salah satunya kan membuang sisa metabolisme dari hasil pembakaran
protein ya. Jadi kalau kita konsumsi terlalu banyak capek kan, akhirnya dia jadi menurun fungsinya. Betul. Biasanya didahului dengan kencing yang mengandung protein, jadi ginjalnya bocor dalam tanda petik gitu. Jadi kencingnya biasanya ada busa, nah itu udah sebetulnya tanda-tanda. Jadi memang semua yang berlebihan pasti nggak baik ya. Nah itu dia, pokoknya yang sedang-sedang saja ya dok ya, gitu. Jadi semuanya seimbang, nggak berlebihan. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Ginjal yang bermasalah itu katanya bisa dirasakan dari fisik, karena kadang-kala ada sesuatu penyakit yang kita baru kerasa, oh dok kayaknya aku mulai kerasa, terus ke dokter ternyata udah stadium lanjut gitu ya. Nah kalau untuk ginjal itu sendiri, bisa nggak sih dok dirasakan dari awal? Kalau tadi kan yang poin sebelumnya, oh air pipisnya berbusa gitu ya. Tapi mungkin orang banyak yang nggak aware, tapi kalau di fisik di badan kayak rasa, oh ada sakit di sekitar perut dan segala macam, itu bisa dirasakan secara fisik nggak sih dok, di awal-awal? Kalau secara umum kalau kita sakit ginjal seringnya kita nggak tahu ya. Saya banyak didatengin oleh pasien yang tiba-tiba di urinnya positif proteinnya ya, kan harusnya negatif nih. Jadi ginjalnya udah bocor dan pasiennya nggak merasa sakit apa-apa. Jadi sering kalau kita misalnya medical check up gitu, ternyata hasil laboratorium fungsi ginjalnya jelek. Pasiennya nggak merasa apa-apa, sayangnya seperti itu. Ada yang bisa dirasakan kadang-kadang kalau misalnya ada batu di ginjalnya, batunya mau keluar lewat saluran yang sempit, itu sakit gitu. Atau kalau misalnya ada infeksi saluran kencing gitu, nah dia kerasa kalau kencing mungkin agak sakit atau keluhan-keluhan yang spesifik nggak ada. Nah pada waktu penyakit ginjalnya sudah berat, itu baru tuh lemes, mual-mual, ada bengkak, baru kelihatan secara fisik. Jadi memang kita harus tetap memeriksakan kesehatan ya, supaya kita tahu bahwa tubuh kita nih nggak beres gitu. Nah itulah pentingnya ya, jangan hanya gara-gara yang infeksi saluran kencing ataupun yang batu baru kerasa, baru periksa. Atau yang lebih parahnya lagi ada beberapa yang lain yang nggak kerasa sama sekali, mau tahu-tahu udah stadium lanjut. Betul. Gitu. Itu memang harus cukup banyak tuh. Jadi banyak pasien datang sudah stadium lanjut ya, dia udah lemes, bengkak, cepet capek, udah yang ada gejala begitu biasanya umumnya sudah stadium lanjut gitu, yang seringnya akhirnya yang tadi akhirnya ke cuci darah tadi. Aduh, serem banget ya. Oke dok, kita lanjut ya yang ketiga ya. Sakit punggung itu bisa jadi indikasi gagal ginjal. Ini juga sering banget dok. Kita kayak, aduh punggungnya sakit, itu gagal ginjal gitu kan. Nggak ngerti bener atau self diagnosis, karena selama pandemi kemarin kita kayaknya jadi dokter semua ya dok. Gimana tuh dok? Ya sakit punggung biasanya sebelah pinggang ya. Jadi mereka bilangnya, banyak tuh pasien bilang, nih saya sakit pinggang, kayaknya ginjal saya bermasalah. Nggak selalu betul, ya. Di punggung atau pinggang itu kan organnya ada otot, ada tulang belakang, nggak selalu melulu ginjal gitu. Itu tadi kalau yang ginjal bermasalah biasanya kalau ada misalnya infeksi di saluran kencing bagian atas atau ada batu di situ yang karena dia mau keluar jadi menimbulkan nyeri, nah itu mungkin ginjal. Jadi nggak selalu sakit pinggang, sakit punggung, sakit ginjal ya. Karena mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan punggungnya sakit dan itu tidak hanya berbatas pada ginjal, karena di sana banyak organ tubuh yang lain yang juga mungkin ada kemungkinan sakit juga gitu ya. Mungkin sama-sama sakit pinggang, sakit punggung gitu, tapi akhirnya bukan berarti itu langsung ke ginjal gitu ya dok ya. Harus periksa dulu lah ya. Karena nggak mungkin dari jauh juga kan, oh ini gagal ginjal, enggak juga ya, tetap harus periksa ya dok ya. Oke, kita ke yang keempat. Sakit ginjal biasanya dialami oleh lansia. Jadi kayak kalau lansia itu kayak banyak di-blame banyak orang penyakitan. Padahal banyak juga lansia yang sehat ya, dok ya. Dan banyak juga orang-orang muda usia produktif yang ginjalnya bermasalah. Tapi kalau kita ngomongin tentang ginjal yang rusak, apakah hal yang wajar dialami oleh lansia atau sebenarnya itu kembali lagi ke masa mudanya, pola hidupnya seperti apa gitu? Iya pasti seperti itu ya. Tapi kalau pola hidupnya sehat juga kadang-kadang bisa juga sih sakit ginjal ya, memang metabolisme tubuhnya mungkin nggak bagus. Tapi memang pada lansia umumnya secara alamiah fungsi ginjal akan menurun. Cuma ada yang perlu terapi khusus. Kalau dia sehat umumnya nggak perlu terapi dan dia bisa menjalani hari tua dengan aman gitu. Tetapi seperti tadi Mas Raden bilang, katanya kalau mudanya asal-asalan ya tunggu aja nanti di usia lanjut. Nah sayangnya sekarang makin banyak ya usia muda justru sudah menderita penyakit ginjal. Jadi mungkin pola hidup kita salah ya dalam tanda petik. Nah ini yang mesti kita beritahu ke masyarakat, bagaimana hidup yang sehat ya, olahraga teratur, makan yang baik, pokoknya hal-hal seperti itu. Jadi supaya sebelum tua jangan udah sakit ginjal dulu gitu, nanti nggak sampai jadi tua kan ya. Betul. Jadi tidak, memang betul proses penuaan itu akan memengaruhi fungsi atau kinerja ginjal, tapi bukan berarti
kita menyatakan bahwa yang tua pasti ginjalnya bermasalah. Belum tentu ya, karena yang muda bukannya kita doain, tapi karena mungkin pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, yang muda bisa saja kondisi ginjalnya tidak lebih baik daripada yang tua. Betul, gitu ya. Semua tergantung kembali ke pola hidup masing-masing. Jadi banyak lansia yang sehat juga, walaupun fungsi ginjalnya istilahnya menurun sesuai usia, tapi masih bagus, masih sehat banyak. Banyak ya, oke. Jadi nggak jumawa ya yang muda, nggak apa-apa ginjalnya, nggak gitu masih juga. Bagus gitu ya. Atau yang lansia, aduh aku lansia ginjalku pasti bermasalah, nggak juga gitu ya. Tetap kembali ke pola hidup. Yang terakhir Dok, nggak bisa beraktivitas berat gitu ya kalau hidup dengan satu ginjal. Kan ada beberapa kondisi orang harus tinggal atau hidup dengan satu ginjal. Nah ini yang sering kita dengar, oh kalau satu ginjal berarti nggak boleh beraktivitas berat ya, harus di ruangan yang dingin, kerjanya duduk dan lain sebagainya. Lalu duduk malah bisa ginjalnya bermasalah. Kayak orang males gitu ya. Gimana tuh? Kayak excuse gitu ya supaya nggak kerja. Jadi sebenarnya manusia bisa hidup dengan satu ginjal. Jadi karena itu kan orang donor ginjalnya kan boleh. Jadi ginjalnya satu diambil disumbangkan pada orang yang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Nah itu sekarang kan di Indonesia juga udah banyak ya. Jadi ginjal kita tuh organ yang sangat pintar dan luar biasa. Jadi kalaupun dia cuma satu dia akan kompensasi gitu. Misalnya kadang-kadang ada orang yang dilahirkan dengan ginjalnya satu kecil gitu. Yang satunya pasti jadi bagus gitu, lebih kuat gitu. Jadi kita nggak usah takut kalaupun kita harus hidup dengan satu ginjal, kita bisa beraktivitas seperti orang lain. Hanya mungkin kita harus menjaga lebih ketat lagi karena kan saya nggak punya cadangan, biasanya 2 ini cuma 1. Jadi pasti hidup kita harus lebih ketat lagi pola hidup yang baik ya. Jadi kita harus menghilangkan mitos ya bahwa ginjal satu supaya banyak teman-teman kita yang membutuhkan ginjal, jadi ada yang mau mendonorkan ginjalnya gitu karena dengan satu ginjal pun kita bisa hidup tetap bisa ya sehat. Sebenarnya mau 1 mau 2, kalau 2 pun pola hidupnya nggak bener juga ya bisa saja ginjalnya bermasalah gitu ya Dok. Kembali lagi ke orangnya masing-masing ya Dok ya. Oke, thank you Dokter Maria, ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ke terapi cuci darah ini seru banget, nanti kita bahas ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini terapi cuci darah ya, terutama untuk mereka yang mengalami gagal ginjal kronis. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Riastuti SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Dok, sebelum kita ngomongin cuci darahnya, serem ya. Nah ini kan adalah mereka yang memiliki riwayat penyakit gagal ginjal kronis gitu ya Dok ya. Nah boleh dijelasin dulu nggak gagal ginjal kronis ini seperti apa? Gagal ginjalnya udah serem, kronis lagi itu berarti prosesnya lama banget gitu dengan kondisi gagal ginjal lagi. Gimana tuh Dok? Ya betul ya, jadi istilahnya penyakit ginjal kronik ya yang kita pakai. Tapi kalau dia stadiumnya sudah lanjut jadi penyakit ginjal tahap akhir atau yang terminal. Jadi penyakit ginjal kronik itu adalah suatu kondisi di mana ginjal kita fungsinya kurang dari 60% lah kalau perhitungan kira-kira. Jadi ada cara menghitungnya gitu, kemampuan ginjal kita cuma di bawah 60%. Nah itu berlangsung lebih dari 3 bulan, ada waktunya tuh. Kalau belum 3 bulan kita belum bilang penyakit ginjal kronik ya. Atau dengan 60% atau tidak, tapi pada waktu kita pemeriksaan urin didapatkan misalnya proteinnya positif atau ada darah di situ, itu juga kalau berlangsung selama 3 bulan atau lebih kita udah sebut penyakit ginjal kronik walaupun fungsi ginjalnya misalnya masih 90 atau 100% ya. Yang satu lagi kalau kita dapatkan misalnya pada waktu di USG ginjalnya kecil 1 atau orang ginjalnya ternyata cuma 1 atau gambaran USG-nya sudah menunjukkan proses kronik pada ginjal. Nah itu kita sebut penyakit ginjal kronik. Nah, jadi ada 5 stadium. Yang paling berat itu stadium 5. Itu biasanya saya bilang kalau kurang dari 15% yang orang memerlukan terapi pengganti tadi, salah satunya cuci darah atau hemodialisis ya. Stadium 4 tuh kalau antara fungsinya antara 16 sampai 30, lalu stadium 3 kalau
60 sampai 90 ya. Jadi stadium 30 sampai 60. Nah, itu ada stadium-stadiumnya. Nanti dokter akan menentukan ini stadium berapa, lalu kita lihat nih urinnya ada bocor nggak? Karena kalau urinnya ada bocor jadi menyebabkan penyakit ginjalnya mungkin akan lebih cepat progresif. Jadi pemeriksaan urin tuh penting banget gitu ya. Nah, yang tadi disebut penyakit ginjal tahap akhir kalau fungsi ginjalnya sudah di bawah 15% lah kita bilang gitu. Nah, itu udah penyakit ginjal tahap akhir yang kalau ada keluhan dan gejala dia akan memerlukan terapi pengganti. Jadi sebetulnya terapi pengganti ada 3 Mas Raden. Jadi nggak cuma cuci darah yang seperti orang-orang pikir ya, kita sekarang udah nggak pakai istilah cuci darah sih sebetulnya. Tadi kan kita bilang kalau cuci darah tuh serem banget gitu. Nah, jadi sebenarnya kita udah menyebut sekarang itu hemodialisis. Atau kronik ambulatori peritoneal dialisis. Jadi kita bilangnya kalau cuci darah tuh dialisis. Dialisis tuh dibersihkan dari zat-zat yang tidak diperlukan gitu. Nah, itu ada yang memakai mesin yang disebut hemodialisis ya. Jadi orangnya harus datang ke rumah sakit. Lalu ada yang mengganti sendiri cairan zat-zatnya, bisa. Itu namanya CAPD atau kronik ambulatori peritoneal dialisis ya di rumah. Jadi nanti diajarin gitu ya, dipasang selang di perut, nanti diajarin bagaimana caranya. Lalu yang terakhir terapi pengganti yang definitif di mana dia itu menggantikan keseluruhan fungsi ginjal. Nah, itu transplantasi atau cangkok ginjal yang tadi saya katakan. Oh ya, orang sekarang kalau ada yang perlu ginjal bolehlah menyumbang untuk yang menderita penyakit ginjal tahap akhir gitu. Nah, itu kita sudah bisa lakukan juga di Indonesia. Aduh, mulia banget ya dok ya. Nah, cuma kan tema kita hari ini tentang cuci darah yang hemodialisis tuh ya. Jadi kita sekarang mungkin istilahnya kita pakai yang hemodialisis ya Mas Raden, supaya jangan ngeri banget gitu. Ngeri banget ya cuci darah darah dicuci-cuci gitu ya. Enggak Tapi begitu. sebenarnya apakah semua pasien penyakit ginjal kronik tadi ya istilahnya itu harus menjalani hemodialisis atau mungkin ada yang di bawah under 15% aja yang akan menjalani itu atau gimana? Iya, jadi kalau di bawah yang 15 penyakit ginjal kronik yang di bawah 15% kalau ada keluhan dan gejala baru kita lakukan hemodialisis atau cuci darah tadi. Apa sih gitu kan gejalanya ya? Iya, betul. Biasanya tuh sesak nafas, mual muntah, bengkak, atau orangnya rasanya udah nggak enak sekali, atau berat badannya turun banyak karena nggak bisa makan. Nah, itu sudah saatnya mulai inisiasi terapi pengganti, salah satunya hemodialisis itu. Tetapi ada kondisi lain juga nih, pada kondisi di mana ginjalnya tiba-tiba shutdown gitu, jadi tidak bisa bekerja gitu. Misalnya pada orang yang tiba-tiba ada serangan jantung, nah itu kan kondisi ginjalnya langsung menurun. Nah, itu mungkin kalau dia sedang tidak bekerja ginjalnya, kita memerlukan juga proses cuci darah atau hemodialisis itu. Tapi nanti kalau begitu jantungnya membaik, ginjalnya ternyata bisa reversible membaik, dia nggak perlu rutin hemodialisis lagi gitu. Tidak seperti yang tahap akhir tadi, kalau udah stadium 5 dia harus rutin dilakukan hemodialisis atau cuci darah ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin hemodialisis, cuci darah ini seperti kayak ini ya dok. Emang fungsinya ginjal itu akan istilahnya ya quote and quote untuk orang awamnya mencuci darah yang akhirnya ginjalnya rusak, tidak bisa mencuci darah, makanya dibantu sama mesin, atau gimana sih sebenarnya manfaatnya dari si hemodialisis ini sendiri? Iya, jadi karena ginjal kita nggak bisa kerja, sebagian dari fungsi ginjalnya akan digantikan oleh mesin itu, tapi nggak semua ya. Sayangnya yang mungkin bisa digantikan semuanya keseluruhan adalah kalau kita lakukan transplantasi atau cangkok ginjal. Itu bisa karena hormon-hormon, karena ginjal kan fungsinya banyak. Salah satunya mempertahankan cairan tubuh supaya cukup, nggak lebih nggak kurang. Lalu mempertahankan keseimbangan asam basa. Dulu kita ingat ya lagi SMP tuh ada pH-nya asam itu. Nah, kalau orang penyakit ginjal kronik biasanya pH darahnya asam. Nah, itu nanti dibantu sama mesin hemodialisis itu dibuat netral lagi. Lalu membuang sisa zat-zat yang ginjalnya udah nggak bisa keluarin lagi, nanti oleh mesin dibantu disaring, diambil zat-zat yang nggak berguna gitu. Jadi sebagian dari fungsi ginjalnya digantikan tapi tidak keseluruhan. Jadi kan salah satu juga ginjal itu fungsinya mengaktifkan vitamin D tuh. Jadi kalau hal itu nggak bisa digantiin sama mesin. Jadi biasanya
harus diberi tambahan vitamin D lagi ya, vitamin D yang sudah aktif tentunya karena ginjalnya kan nggak bisa mengaktifkan. Atau misalnya salah satu fungsi ginjal adalah menghasilkan hormon namanya eritropoietin untuk merangsang sumsum tulang, bikin sel darah merah nih. Iya, betul. Ibarat pabrik gitu ya, ini mandornya gitu. Dia harus ada mandornya. Biar bisa produksi betul, gitu ya. Zat besinya tuh bahan bakunya lah gitu. Oke. Nah, sumsum tulang belakangnya itu pabriknya. Betul. Jadi kalau nggak ada mandornya yang suruh bikin, nggak akan produksi. jadi tuh ceritanya. Kalau Betul. saya bahasa gampangnya begitu. Nah, itu salah satu fungsi ginjal menghasilkan eritropoietin itu. Nah, kalau hanya hemodialisis atau cuci darah itu nggak ada. Jadi biasanya kita suntikan dari luar gitu. Karena itu harus diberi tambahan karena ginjal buatannya itu tidak menghasilkan itu gitu. Jadi hanya proses penyaringan dan pembersihan serta mengambil kelebihan air dari tubuh kita gitu. Jadi masih banyak. Tapi itu saya ya baru tahu ternyata bisa melakukan sendiri. Itu berarti masa ada nggak kondisi yang ini harus pakai mesin hemodialisis, ada juga yang bisa sendiri. Itu maksudnya dokter bisa menentukan itu untuk yang orang CAPD ini, tadi gitu ya. Iya, sebetulnya pasien itu diberi kebebasan untuk memilih yang paling nyaman buat dia apa gitu ya. Tapi kalau keseluruhan fungsi ginjal yang bisa digantikan tentu dengan transplantasi. Tapi transplantasi atau cangkok kan perlu donor ya. Nah, pilihan terapinya yang lain adalah yang tadi continuous ambulatory peritoneal dialisis, kita sebutnya CAPD. Jadi dipasang selang di perut, nanti yang diganti bukan darah tuh, cairan, namanya cairan dialisat untuk yang sebagai penyaringnya adalah lapisan perut kita. Jadi lapisan dalam perut tuh yang jadi ginjal buatannya gitu. Jadi cairannya dimasukkan. Nah, itu nanti diajarin diganti. Sebanyak kurang lebih 2 liter gitu dimasukkan di perut. Setelah itu ditutup terus bisa aktivitas lagi. Nanti setelah 8 jam, 6 jam, 8 jam tergantung kebutuhan, dia keluarin selangnya, ada cabang 2 ya. Mesti keluarin. Itu bolong berarti ya, Dok ya? Iya, ada selangnya gitu, tapi bisa ditutup, ada itunya tali pinggangnya jadi nggak kelihatan. Nah, nanti dibuka, dibuang, tinggal dibuang ke kloset lalu dimasukkan cairan baru. Lebih fleksibel sebetulnya ya. Nah, pilihan ketiga tentu hemodialisis. Kalau hemodialisis seorang yang biasanya saya nggak mau repot. Pokoknya saya datang rumah sakit, saya datang ke klinik, pasang selesai gitu. Tapi proses itu juga kan memerlukan akses ya, Mas. Betul. Jadi aksesnya tuh bisa melalui lengan yang biasanya jarumnya nanti kita tusukkan, itu namanya simino. Itu perlu tindakan operasi kecil untuk nyambung pembuluh darahnya supaya punya akses. Kan kalau darahnya mau dikeluarin lewat mana nih gitu. Nah itu, tapi kalau belum ada itu kita pasang selang biasanya. Nah selangnya itu nanti bercabang 2 gitu, satu buat mengeluarkan darahnya kurang lebih 150-200 cc, kemudian dilewatkan mesin supaya tetap hangat, lalu tidak beku, lalu dilewatkan ke ginjal buatannya. Terus dikembalin lagi sih ke kita, jadi nggak ada darah yang dibuang, nggak ada yang darah yang dicuci-cuci gitu, enggak. Kan pikirannya kita kayak mesin cuci ya. Darahnya ini kayak di mesin cuci gitu, bobok segala macam. Enggak ya gitu ya. Oke Dok, ini menarik banget ya. Jadi memang istilah itu berpengaruh ya, dari cuci darah ke hemodialisis atau dialisis lah seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar terapi cuci darah hemodialisis gitu ya, karena kayaknya lebih nggak menyeramkan gitu ya, karena terapi cuci darah itu ibaratnya kayak darah dicuci, serem banget ya gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Riastuti SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Dok, tadi kan dari 5 tadi ya, ini yang paling parah banget yang under 15% fungsi ginjalnya. Itu kan memang ya kondisi yang harus dibantu dengan hemodialisis atau CAPD tadi seperti itu ya. Nah, kalau ini kan kaitannya dengan ginjal. Ada nggak sih penyakit yang lain di luar ginjal mungkin ya gitu ya, yang akhirnya butuh juga tindakan hemodialisis atau CAPD juga, tapi bukan hubungannya dengan ginjal, atau mungkin ginjal dan
mungkin komplikasinya gitu ya, akhirnya membuat belum tahap 5 sih gitu ya, belum yang under 15%, masih belum masuk hitungan, tapi akhirnya dia komplikasi ke hal-hal yang lain atau mungkin penyakit lain atau kondisi lain, Dok. Iya, salah satunya itu yang paling sering juga itu intoksikasi alkohol. Jadi minum alkoholnya terlalu banyak, apalagi yang oplosan itu kan. Aduh, itu kayaknya bukan ginjal lagi, nyawanya kayaknya udah mau iya, cabut. jadi bahaya gitu ya. banget. Jadi itu salah satu terapi pengganti untuk itu. Nah umumnya yang lain sih disebabkan karena penyakit yang lain, misalnya jantungnya nggak kuat pompanya, sehingga ginjalnya juga ikut jelek. Akhirnya kencingnya nggak keluar, pasiennya bengkak, sesek, itu juga memerlukan terapi pengganti. Atau umumnya sih memang berakibat pada ginjal yang rusak seperti penyakit-penyakit autoimun gitu kan. Lama-lama ada yang menyerang ke ginjal, ginjalnya rusak, ya dia memerlukan terapi pengganti. Tapi kalau untuk kondisi yang akut kayak misalnya orang serangan jantung atau serangan jantung terus ginjalnya jadi jelek gitu. Lalu jantungnya diperbaiki, dicuci darah beberapa kali, di hemodialisis beberapa kali, membaik. Nah itu umumnya udah nggak perlu lagi rutin hemodialisis tuh. Jadi kalau bukan stadium 5 yang tahap akhir itu umumnya masih bisa reversible. Tetapi setelah itu dia harus jaga betul-betul ginjalnya supaya jangan sampai makin memburuk kondisinya. Karena nanti kalau makin memburuk akhirnya tahap 5 juga dia harus dialisis juga. Iya, double. Waduh serem banget ya. Oke, nah sekarang kalau kondisi harus hemodialisis gitu ya, sebenarnya ada persiapan lah ya gitu, persiapan khusus nggak sih, maksudnya kayak harus begini, nggak boleh begitu selama tindakan itu atau segala macam sih, Dok? Ya, jadi persiapannya yang pasti mental ya kalau masih sadar orangnya ya kan. Oh, ada yang nggak sadar juga yang pakai mesin itu berarti ya? Iya, jadi kalau pasiennya sampai nggak sadar karena racunnya terlalu tinggi kan dia bisa sampai nggak sadar. Atau karena pH darahnya terlalu rendah sampai dia akhirnya harus ditidurkan karena napasnya capek kan, jadi pakai alat bantu nafas. Ya, persiapannya sih kalau untuk hemodialisis biasanya kita pasang akses. Tadi aksesnya kalau mendadak kita nggak mungkin kan operasi yang tadi kecil itu pembuluh darah ya. Jadi kita pasang akses, biasanya dipasang selang yang ada 2 cabang gitu, namanya kateter double lumen. Karena itu kateter tapi lumennya 2. Nah itu dipasang, setelah itu biasanya kita lakukan screening ya. Screening tuh untuk hepatitis, untuk HIV, supaya kita tahu menempatkan pasien kita akan diletakkan di mesin yang mana gitu ya, karena beda-beda. Nah setelah itu baru dilakukan dialisis ya. Jadi persiapannya itu. Nanti kalau pasien misalnya sudah stadium 4 atau stadium 5 yang belum ada gejala, biasanya kita anjurkan ini nanti mau hemodialisis CAPD atau mau cangkok gitu. Dia harus memilih kan. Walaupun itu kadang-kadang nggak menyenangkan juga, kita harus menawarkan itu, tapi itu harus ya. Biasanya pasiennya udah naik pitam kalau ditanya begitu. Tapi saya bilang kita, Bapak nih dok, gitu. Tapi itu kondisi kenyataannya ya dok ya. Iya, ini harus cuci darah, saya masih sehat gitu kan. Nah itu biasanya kita siapkan. Kita biasanya namanya operasi Simino. Jadi operasi Simino tuh operasi cukup kecil lah ya, biosnya lokal. Jadi kulitnya dibuka sedikit, lalu pembuluh darahnya dijahit, disambung supaya dapat aliran darah yang kuat gitu. Jadi nanti begitu dia tiba-tiba terjadi kondisi di mana harus dilakukan hemodialisis, dia nggak usah dipasang selang lagi, dia udah punya akses. Jadi tinggal ditusuk dengan jarum, 2 jarum ya, 1 untuk dikeluarkan darahnya, 1 untuk kembalikan darahnya. Nah itu lebih aman, jadi nggak harus pasang-pasang itu. Tetapi umumnya di kita begitu suruh pasang nggak mau, suruh operasi nggak mau, udah takut ya. Padahal kalaupun nggak dipergunakan ya nggak apa-apa, kita pertahankan aja sampai memang diperlukan gitu. Oke. Tapi sebenarnya, aduh serem ya dok ya. Ini tuh dokter jelasin saya sambil visualnya jalan gitu ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ya serem lah, pokoknya serem gitu ya dok ya. Nah sebenarnya mesinnya itu kalau semisal harus menjalani hemodialisis itu maksudnya ada yang dipasang apa, jadi sakit atau apa gitu enggak? Jadi pada waktu pasang selangnya sih nyeri ya. Ini sih kata pasien dong ya, saya nggak tahu kan pasti. Saya kata pasien. Pain tolerance orang mungkin berbeda gitu ya. Jadi dipasang selangnya itu pun kan dilakukan anestesi pembiusan, jadi harusnya itu. Nah pada waktu dijalankan sebetulnya nggak akan terasa apa-apa sih. Ya pada beberapa orang mungkin ngerasa kok rasanya nggak nyaman gitu ya.
Nah pada waktu dijalankan kan darahnya dikeluarkan, lalu dilewatkan tadi mesin pakai selang yang steril, lewat mesin, lalu ke ginjal buatannya bentuknya kayak tabung tuh. Jadi tabung dengan ibaratnya gini, kalau saya ngajarin mahasiswa saya tuh kalau itu dibelah itu tabung, gelas tuh diisi sedotan sampai padat. Nah darahnya lewat di dalam sedotan, cairan yang penyaringnya, nah istilahnya dialisatnya di luarnya itu. Jadi mereka nggak ketemu. Nah nanti ditarik tuh zat-zat yang udah nggak dipakai. Habis itu bersih dikembalin lagi, itu berulang-ulang gitu. Jadi nggak ada rasanya sih sebetulnya. Dan pada waktu dilakukan nanti ada komplikasi misalnya dia drop tensinya, kita bisa tiap saat berhenti gitu. Cuma memang kelemahannya kalau hemodialisis kan harus seminggu 2 kali atau 3 kali datang ke rumah sakit atau klinik ya. Itu berapa lama sekali? Seterusnya kalau yang memang sudah harus rutin. Oh 2-3 kali ya? Iya, itu setiap sesi ya. Berapa lama? Kalau yang 2 kali 5 jam. 5 jam di rumah sakit gitu maksudnya? Iya. Kalau yang 3 kali 4 jam. Karena kan dosisnya 10 sampai 12 jam ya. Tergantung kebutuhan tiap-tiap pasien sih. Ada juga beberapa pasien yang terutama yang lansia kita buat cuma 1 kali gitu. Tergantung tapi kebutuhan. Berapa jam? 5 jam. Oh 5 jam. Oke dok, sebelum tambah merinding ya, ini ada DM Instagram. Aku bacakan dulu ya dok ya. Ini dari Mbak atau Ibu Mona nih ya. Dok, kalau ada penyakit gagal ginjal dan disaranin buat cuci darah, tapi nggak ngelakuin cuci darah gimana dok? Soalnya ada yang bilang kalau sekali cuci darah bakal ketergantungan terus dan harus cuci darah terus. Terima kasih. Ini tergantung diagnosisnya juga nih ya. Gimana nih dok? Adiksi pada cuci darah? Enggak banget ya. Tapi dia bilang bahwa kalau udah sekali cuci darah ya udah nggak ada another option, hanya cuci darah. Tadi ya hemodialisis, CAPD atau cangkok tadi atau gimana tuh dok? Jadi sebetulnya bukan seperti kayak kita minum narkoba tuh, pakai narkoba nanti kebutuhan ini ya dok ya. Iya. Jadi harus dibedain kebutuhan dengan ketergantungan. Nah jadi kalau yang sudah tahap akhir kan memang ginjalnya nggak bisa bekerja, jadi harus digantikan nih. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Jadi bukan saya jadi tergantung, ya memang tergantung karena dia nggak bisa kerja kan ginjalnya gitu. Nah lalu pertanyaannya kalau orang nggak mau gimana? Tergantung keluhannya. Kalau dia nggak bisa pipis misalnya, pipisnya udah sedikit sekali, sesak napas dong, bengkak, sesak napas gitu ya. Kalau kaliumnya tinggi, kalium tuh elektrolit ya, jadi harusnya sama ginjal dibuang kelebihannya, sisanya dipakai. Nah itu pada ginjal yang nggak bagus kan suka terretensi jadi tinggi. Nah itu bisa ganggu irama jantung, bisa tiba-tiba jantungnya gangguan irama sampai henti jantung. Atau kalau yang urium kreatinin atau racunnya udah sangat-sangat tinggi, dia mual, muntah dan udah nggak bisa makan. Jadi memang sudah waktunya hemodialisis atau dialisis atau cangkok, dia harus jalanin gitu. Jadi bukan tergantung kayak narkoba ya. Dan nggak berarti bahwa sekali udah dicuci nanti tergantung, enggak ya. Kalau memang dia sudah penyakit ginjal kronik yang terminal, ya memang memerlukan dialisis. Jadi dia memang harus gitu. Apa ya dok ya bahasanya? Skenario terburuk dari orang yang sudah didiagnosis cangkok nggak mau, CAPD nggak mau, hemodialisis tapi menolak, itu mengancam nyawa dong dok, karena memang kondisinya harus hemodialisis gitu. Iya betul, sangat ya, sangat. Tapi itu kan pilihan ya, tapi maksud saya gini, pasien harus mengerti dulu gitu kegunaannya. Harus dijelasin secara matang. Dan biasanya sih kami bawa tuh ke ruang hemodialisis, kayak begini loh, terus nanti bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama pasien yang banyak pasien yang nggak mau gitu sampai akhirnya nggak sadar, udah nggak sadar keluarga yang harus mutusin kan. Kan kalau pasiennya masih sadar, pasien yang berhak mutusin gitu. Tapi begitu kesadarannya udah hilang, keluarga yang mutusin. Keluarganya mau kita lakukan. Nanti begitu sadar, ternyata nggak semengerikan yang dibayangkan. Gitu. Dan katanya kalau nggak salah saya pernah baca juga sambil bisa beraktivitas ya dok ya, entah baca buku, lagi nonton film, drakor apa segala macam bisa ya. Maksudnya nggak kayak pasien rawat inap yang gitu-gitu nggak ya? Iya, justru sekarang kan banyak tempat-tempat dialisis sudah menggunakan kursi. Karena harusnya sih nggak boleh diem ya, kalau di orang Jepang, Malaysia semua sambil bekerja mereka. Jadi ngantornya dari situ gitu. Apalagi kemarin kita sempat online ya, ternyata online tuh masih bisa gitu kan kerja-kerja kantor. Betul. Jadi harusnya bekerja. Dulu saya waktu masih sekolah ingat sekali. WFH ya, work from hospital ya. Iya. Saya ingat dulu waktu masih sekolah itu ada saya lupa tamu dari kalau nggak salah dari Jepang itu. Terus dia lihat pasien kita terbaring semua.
Kenapa pasien kalian terbaring semua? Nggak boleh, harusnya duduk katanya. Baca, kerja katanya gitu. Oh, Dan harus mereka aktif harus, beraktivitas ya? iya. Jadi tapi kan kita kadang-kadang mengerti ya terutama di Jakarta kan macet gitu. Mereka datang harus pagi-pagi. Jadi mereka waktunya tidur ya sudahlah gitu. Tapi harusnya masih bisa aktivitas. Dulu banyak mahasiswa kan juga sambil dia ngerjain kuliahnya, sambil masih bisa lah bekerja. Berarti nggak ada masalah ya sama proses hemodialisisnya dengan aktivitas mereka bergerak gitu nggak apa ya dok ya? Iya, cuma kan kalau sedang hemodialisis tentu nggak bisa bergerak yang seperti gimana, ya, tapi dia balik. masih bisa nonton drakor yang tadi Iya. masih bisa, terus kerja ketik-ketik apa semua masih bisa. Bahkan kadang-kadang ada sepedaan yang di tempat Statis tidur ya? itu, ya, jadi dia masih bisa masih bisa ya? aktivitas. Oke, jadi memang harus dibawa suasana mulai dari istilah tadi ya cuci darah jadi hemodialisis plus pas terapinya juga harus dibikin se-enjoy mungkin karena hati yang gembira juga salah satu cara untuk bertahan hidup gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Riastuti, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dr. Maria, kita lanjut lagi. Meskipun dengan merinding-merinding gitu ya, ternyata seperti itu kondisinya. Kita nggak mau bilang menyeramkan, karena ini memang satu kondisi yang harus dilakukan ya. Bukan ketergantungan seperti pertanyaan Mbak Mona tadi, tapi ini memang kebutuhan untuk kehidupan. Dan jangan dibayangkan semenyeramkan itu, tapi karena memang bisa beraktivitas juga dan lain sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus berbicara fakta di lapangan dok, bahwa orang pikiran, oh kalau kayak gitu mungkin ini 11-12 nih relate dengan pertanyaan Mbak Mona tadi di DM ya. Kalau kayak gitu nanti adiksi, ketergantungan, kalau gitu nanti ada efek sampingnya. Nah ini juga harus diluruskan ke masyarakat dan infokan. Apakah memang hemodialisis ini, entah hemodialisisnya, CAPD-nya ataupun cangkoknya. Kalau cangkok kayaknya udah dapet yang donor gitu ya. Ini ada nggak sih efek sampingnya dok? Untuk hemodialisis ya mungkin lebih tepat komplikasi kali ya Mas Raden ya, selain efek samping ya. Jadi sebetulnya sih aman, relatif aman gitu ya. Tapi ada kondisi di mana kadang-kadang tekanan darah bisa turun tuh. Tapi kan setiap saat dimonitor oleh perawat dan dokter yang bertugas. Jadi begitu turun kita langsung cari tahu ini kenapa nih turun. Apakah cairan yang kita tarik terlalu banyak? Apakah jantungnya bermasalah? Kita bisa langsung cek. Bisa juga terjadi gangguan irama jantung ya. Tapi nggak di hemodialisis juga kan bisa terjadi ya. Orang kayak serangan jantung bisa lah pada waktu hemodialisis. Karena orang lagi main bola, orang lagi duduk, orang lagi santai juga bisa kan serangan jantung sama stroke itu bisa terjadi. Tapi kalau saya selalu mengibaratkan serangan jantung dan stroke itu kan kayak kecelakaan lalu lintas ya. Kalau kita berlalu lintas sudah hati-hati pun kita masih bisa kejadian. Nah itu seperti itu. Jadi pada hemodialisis hal itu bisa terjadi gitu ya. Dan kalau itu terjadi biasanya kita langsung stop ya. Atau justru ada yang tensinya justru makin tinggi tuh bisa ya. Nah kalau ada kejadian seperti itu kita tinggal kasih obat hipertensi sambil kita cari kenapa nih bisa tinggi gitu ya. Atau gulanya terlalu rendah tuh, hipoglikemi kita bilangnya. Nah hipoglikemi itu biasanya pasiennya mungkin harusnya pada waktu hemodialisis dia nggak usah minum obat gulanya atau suntik insulin. Dia lupa nggak makan, suntik. Jadi pada waktu di hemodialisis kan zat-zat gulanya ikut terbuang ya. Jadi akibatnya dia kekurangan gula. Nah itu biasanya lemas gitu. Nah itu beberapa efek samping atau komplikasi yang bisa terjadi pada saat hemodialisis. Gitu. Tapi itu tidak akan terjadi pada semua orang dong, maksudnya case by case aja dong. Oke. Nah sekarang kalau akhirnya orang menjalani hemodialisis gitu ya, apakah hanya hemodialisisnya aja, maksudnya tindakan itu aja, atau sebenarnya di luar hemodialisis mereka ada tambahan-tambahan apa, entah oral intake kah atau apa segala macam, ada tambahan nggak? Atau ada sih tapi untuk kasus-kasus tertentu gitu? Iya, jadi semua orang yang menjalani hemodialisis tentu nutrisinya harus baik tuh. Isinya harus baik. Jadi pada waktu dijaga banget ya. Banget ya. Minum airnya juga harus dibatasin banget, terutama yang sudah tidak ada urin kan.
kan nanti dibuangnya pada waktu hemodialisis, nggak pada. Berarti di-keep. Iya, makanya itu hampir dibantu. setiap hari tadi intinya ya. Iya, jadi yang kadang-kadang kan ada yang urinnya masih cukup gitu ya, cukup misalnya sehari bisa 500, 1 liter gitu. Nah dia bolehlah jumlah minumnya ditambah sejumlah pipisnya gitu. Biasa kita batasin tuh kan 600 sampai 800 cc per hari minumnya. Lalu makanan, kalau pada waktu dia menderita penyakit ginjal kronik tuh larangannya nggak boleh tinggi-tinggi proteinnya. Kenapa? Karena kalau protein ketinggian si fungsi ginjalnya makin cepat turun. Betul. Nah, karena dipaksa kerja ya. Betul. Jadi pada waktu dia sudah menjalani hemodialisis atau terapi pengganti ginjal yang lain, justru proteinnya harus ditambah gitu. Jadi harus cukup gitu. Lalu makanan-makanan yang tinggi kalium, misalnya buah-buah yang tinggi kalium ya kayak anggur, pisang gitu dikurangin. Karena nanti kaliumnya kan dibuangnya masih berapa hari lagi tuh. Ngedep dalam. Kecuali kalau yang CAPD tadi kan tiap saat dikerjakan tuh sepanjang hari, mungkin dia bisa CAPD lebih setiap hari ya dia prosesnya iya, ya? bisa lebih banyak konsumsinya. Tapi kalau yang hemodialisis kaliumnya jangan banyak-banyak gitu, karena kalau kaliumnya banyak-banyak nanti jantungnya gangguan irama, ketinggian, nggak keburu nyampe ke HD berikutnya gitu, nggak keburu sampai hemodialisis berikutnya udah keburu mengganggu jantung. Jadi makanan, nah lalu obat-obatan juga penting. Jadi dengan hemodialisis bisa tensinya menjadi baik, tapi bisa juga masih perlu obat hipertensi. Bisa gulanya sudah menjadi baik, tapi masih perlu obat. Nah, hal-hal itu tetap harus dikerjakan, harus tetap diminum, dan yang penting juga kontrol ya. Ada yang hemodialisis saja nggak pernah ketemu dokternya gitu ya. Nah itu sekali-sekali harus kontrol ke dokternya untuk memberitahu keluhannya apa. Apakah setiap saya di hemodialisis misalnya kram gitu. Nah ini berarti dia berat badannya harus dinaikkan. Pokoknya hal-hal begitu mesti didiskusikan lah sama dokternya ya. Dok, thank you banget, sebenarnya banyak tapi waktu juga next time kita ngobrol lagi ya dok. Ini sangat luar biasa. Thank you Dokter Maria, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Maria, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan ginjal Anda supaya nggak HD. Sampai jumpa. Thank you dok ya.